terkait Shopee Food Update ya, ada mungkin perihal apa namanya fitur chatbot itu. Jadi chatbot ini hanya untuk pelaporan apabila jenengan mau cancel orderan Shopee Food ya, terkait instant prep maupun non instant prep ya, yang langsung disiapkan ataupun yang tidak ya. Dan kalau untuk express tetap lewat live chat ya, jadi itu ya. Dan tidak kalah pentingnya, jadi di sini yang sering saya mungkin dari Mas Wildan atau dan yang lain sebagainya, download tuh timestamp ya. Timestamp itu sampean download karena aplikasi di Shopee ya, mungkin peraturan di Shopee sendiri kode etiknya juga mungkin berbeda dengan yang lain ya. Karena kita butuh bukti bahwasanya bukti itu adalah bukti yang valid. Karena kalau nggak ada timestampnya dianggap kita ini nggak valid, Mas ya. Timestamp itu nggak besar kok, hanya 6 mega kalau nggak salah. Nah ya, jadi di situ mungkin terkait apa namanya, terkait update-nya itu hanya perihal apa namanya, perihal tanggal dan waktu aja ya. Nah, jadi mungkin nanti akan saya jelaskan di sesi yang berikutnya ya. Jadi ini tak cancel dulu ya. Jadi atribut ya, atribut itu sudah ada poin pelanggarannya ya, 10 ya. Jadi kalau jenengan dapat komen dari customer tidak memakai atribut ya, itu akan kena poin sanksi 10 ya. Kenapa makanya kenapa teman-teman kalau memang jaketnya kotor ataupun dicuci, nggak top apa helm Shopee aja biar ada identitas ya. Karena di luaran itu banyak pelaporan, jadi teman-teman mengantarkan Shopee pakai jaket sebelah ya, mengantarkan orderan sebelah pakai jaket Shopee, itu banyak sekali. Nah, loh, saya enggak ngejudge jenengan bunglon ataupun apa, itu hak jenengan. Cuman kita profesional kerja ya, SOP-nya kalau ngantarkan Shopee ya pakai jaket Shopee ya. Tapi saya pastikan sampean kalau memang jalan 2 atau 3, mungkin di sini ada yang punya akun 2 atau akun 3, pastikan fokus di salah satu ya. Contoh sampean melaku loro ya, kayak Mas Vivi Grab ambek Shopee ya, kita kayak contoh ketua nih kok ya. Londa ya, saya enggak menjudge mereka itu bunglon, itu hak jenengan ngomong bunglon kedua. Jadi saya pastikan ya, sampean kalau dua-duanya jalan, nek HP ini sampean gak kuat, jelas ngebles, hilang. Tapi jenengan apabila HP-nya kuat jalan 2, engko Shopee ini oleh grepe sampean pateni. Ya. Mari ngono, begitu mari ngeterno diuripi maneh, grepe oleh Shopee ini dipateni. Lah itulah yang membuat sampean kagum. Ya. Saya pastikan karena apa? Karena jam on off jenengan ini terrecord di sistem. Ya. Nah, ini jadi kenapa atribut ini juga penting gitu loh. Juga menyangkut itu. Kalau sampean fokus satu pasti kan membawa jaket kan satu. Nah nanti mungkin ini ada contoh juga teman. Jadi dia dari pagi sampai siang ini jalan sebelah. Tapi setelah siang sampai malam dia jalan Shopee aja. Loh, akunnya itu stabil, Mas. Ya. Ini saya nggak ngomong karena mungkin ada yang bilang oh ini teori, bukan teori. Ini asli real. Jadi fakta yang ada itu terjadi seperti itu. Jadi teman-teman pagi ambil goretnya aja, ya kan? Sampai siang mungkin goret sampai siang. Setelah itu dia jalan Shopee full dari sampai malam. Loh, akunnya itu baik. Mungkin Pak Muji di Sigura-gura juga tahu, ya kan? Banyak yang jalan 2, tapi
fokusnya adalah dia kalau Shopee ya sudah Shopee aja gitu. Jadi kenapa atribut itu penting ya karena nek sampean bolak-balik iki oleh iki bingung nggo ganti akhirnya lali. Ya. Mbok oleh komen loh. Pengemudi tidak memakai atribut terus kena poin 10. Ya. Iya, makanya banyak yang aku gak melakukan kesalahan, Pak. Tapi kena poin pelanggaran ini nggak masuk akal, Pak. Karena poin pelanggaran itu sistem yang membaca. Ya, kalau jenengan nggak salah nggak mungkin kena sanksi. Ya, jadi atribut saya mohon kesadaran teman-teman di sini memakai atribut. Ya, nah aja nih misalnya wis sing ada notif 1000 monggo ke kantor, lho lah enak lah. 1000. Loh, 1000 bayarnya 1000. Nyicilnya 3000. Lah, sing penting kan aku ngomong DP 1000 lah ya. Jadi kalau teman-teman ya, kalau memang sudah dirasa jaket atau rompinya sudah akhir lah, sudah nggak layak pakai, ya kalau ada notif poin 1000 ambil aja. Poin notif DP 1000 ambil aja, gunakan. Soalnya enggak semua dapat notif. Ya. Iya, jadi enggak pilih-pilih gak enggak, random. Jadi di situ adalah random. Ya. Jadi kenapa kok juga atribut ini juga berhubungan dengan asuransi. Ya. Identitas sampean amit-amit ya, ada laka, terus sampean gak gawe atribut tako, dipikir wong umum, kancane liwat dijarno ae. Ya, tapi kalau jenengan pakai atribut pasti salah satu teman-teman driver ini akan berhenti untuk melihat gitu loh. Jadi kenapa di sini yang baru berapa ini? Yang 3 dok. 5 Pak. 5 pun. 5. Ini baru gabung. Nih, Anyar. Ya. Jadi itu sih. Jadi terkait update sama atribut ya. Pentingnya atribut adalah itu tadi ya. Terus yang kedua adalah jadi terkait mungkin akunnya gagu terus menghubungi live chat ya. Terus akunnya gacor itu nggak masuk akal mas. Ya mitos itu sebenarnya. Ada ini mas, ada driver di Malang ini ya. Aku nggak menyebutkan namanya. Enggak, bukan orang sini. Alhamdulillah di Sukun tidak ada. Jadi ini memang orang di daerah Suhat ya. Jadi setiap kali dia nggak dapat orderan jeda, pasti hubungi live chat, marah-marah gini. Akhirnya diblok sama teman-teman karena di riwayat ordernya dia itu loh setiap hari itu ya dapat banyak orderannya. Nah begitu diblok dari Malang pindah ke Jakarta, hubungi live chat ya sama aja, nggak akan dapat orderan. Jadi orderan itu adalah riwayat, jangan bangun riwayat, bangun jam on-beat jenengan stabil itu saya pastikan nggak akan kalah, bahkan sampai sing nuyul wis tak jamin. Iya sekarang seperti itu. Iya. Ada loh mas, ada ini saya cerita ya, ini cerita fakta yang benar-benar saya temui di lapangan. Iki aku jagongan gini nih bertiga, mas aku sedino oleh 5. Lu ada nih ini tapi nggak tak sebutkan namanya. Ya. Aku ini bendino ngebit mas mulai isu sampai sore, tapi mau oleh 5. Ya. Walah mbek sing gawe tuyul. Tak bilang sampean niku gawe. Loh iya. Sampean niku gawe, percuma sampean ngomong gak nuyul iku percuma. Soalnya sampean ngebite ya cuma delok sampean longgar baru ngebit. Ketawa dia. Sampean kok ero, padahal aku main bakto asline ya. Iya, feeling itu kita
apa namanya teman-teman di luaran ya mungkin yang pakai fake GPS ataupun apa itu pasti tahu resikonya sendiri-sendiri ya. Karena apa, fake GPS ini kalau sudah kena ya wis nggak ono sing iso nulungi. Sudah wis salah sampean pengakuan nggak pakai fake GPS nonsen ya. Kemarin ada yang ke kantor, saya nggak pernah pakai fake GPS ori, tapi kena fake GPS. Bukan K11. Kalau K11 itu peringatan. Jadi K11 ini peringatan jenengan ada aplikasi terlarang di HP. Tapi kalau sudah kena fake GPS berarti sampean sudah download entah itu penguat sinyal, entah itu VPN atau VPN atau dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu. Nah, sistem itu deteksinya secara software jenengan. Nah, kalau sudah kena notif seperti itu ya wis tidak akan ada yang bisa. Dan saya pastikan 99,9% ditolak. Ya, kalau fake GPS. Apalagi manipulasi order. Manipulasi order ini sama nih sampean atau tethering sampai aku. Aku order kena sampean. Itu kena manipulasi order. Nah, karena emailnya jadi satu. Ya. Contohnya paham kan? Nah, contoh, ono HP Resto, sampean tethering pakai HP Resto, ya HP Resto, sampean oleh Resto itu kena sampean manipulasi. Emailnya terdetek di situ, IP address-nya, ya alamatnya itu sama. Satu WiFi. Kalau kecuali WiFi Resto loh ya. Beda, WiFi Resto beda. Tapi kalau WiFi dengan HP itu sama. Ya. Makanya jangan bilang gagu kalau mungkin sistem on-bit jenengan ya wis seperti itu gitu loh. Ya kan dulu pernah saya coba Mas. Jadi teman-teman bilang gagu. Bilang gini sepi orderan, saya coba. Bukan karena kita dari kantor enggak loh ya. Jadi memang saya coba ngebit. Itu enggak sampai 6 jam saya nutup. Tapi sistem saya ngebit kalau sudah dapat di sini nganter saya sudah tak tunggu di sana. Kalau dapat di sana ya sudah muter wis. Enggak sampai 6 jam Mas. Iya. Mas David di mana Mas David? Riko. Loh, mendingan seperti itu Mas. Cara on-bit jangan nyaman dengan satu tempat. Ya. Contoh sama di ATL, enak di ATL di akuarium. Ya. Ya. Di akuarium ambek turu-turu, ambek ngono musik, kopi. Ya aku gak nyemoni sebelahku. Jadi cara ngebit jangan satu tempat karena riwayat jenengan kalau sudah satu tempat mek ngenteni udan tok ya akan hancur. Ngenteni udan kan ya. Loh, sampean Mas Yuda SMR. Itu lo ngebitnya sampai mana-mana Mas? Kalah sama beliau yang sudah mungkin umurnya ya hampirlah sama dengan saya. Ya, tapi ngebitnya wah ngirim ke Pakis ya sudah berhenti di sana sampai dapat. Dia nggak akan kembali kalau belum dapat. Enggak, jadi konek 3 jam juga suwe belum ada. Ya. Bukan artinya sampean setelah nganter ke Pakis di kono jagongan 3 jam, gak oleh-oleh sampean jagongan di kono ya. Rugi sampean. Loh, sebenarnya yang diinfokan Mas Wildan dulu itu sebenarnya itu bener. Jadi setiap kali sampean ngantar ke sana, sampean lihat di situ yang Resto yang terlaris atau 60%. Nek wis oleh di kono Mas, sampean kirim lagi kemana? Sampean di situ juga sama cari oh di gini goleki titike. Nyedeki. Ya bukan artinya kok goleki titike terus sampean titik ya enggak. Ya.
Oh, kalau berarti aku kan ngurusi sampean gawe GPS. Ya. Ya. Jadi mungkin jam on beat ya yang banyak terjadi itu jenengan akunnya itu terjadi on off gitu. Nah, itu yang kan. Ya. Jadi di situ gagunya sampai itu dari situ. Telung dino panjang. Ya. Jadi mungkin yang baru-baru ini kayak ilmu. Ya. Mungkin baru di Shopee tapi di sebelah suwe. Ya. Nah, karena di sebelah pun itu sistemnya kan random. Ya. Tapi kalau di Shopee kan terdekat Mas ya. Ya. Ya, jadi itu teman-teman di sini kalau gagu wis enggak usah bingung. Fokus di salah satu. Kalau memang Shopee-nya benar-benar gacor ya itu tadi ikuti aja. Jam on beat stabil. Atau mau ikut Viewit. Nah, gitu kan. Ya. Viewit kan ada aplikasi baru Viewit. Tapi jukui sampai 7 kilo, 8 kilo. Ya. Nah, sampai enggak jalan 20 jam 1 minggu. Telepon. PM sekarang. Oh, PM. Ya. Tapi aplikasi Viewit ini kan aplikasi lokal ya. Ya mungkin di Indonesia ya mungkin aplikasi yang paling besar ya 3 ini. Grab, Gojek, Shopee. Ya. Kalau yang lain lokalan. Ya, jadi teman-teman kalau mau apa namanya membuat akunnya ini enggak terlalu kaku ya dengan cara ngetit. Ya, jangan login terus on off. Nah, itu di sistem itu kita detect Mas. Ya. Di situ sama jam sekian on, jam sekian off itu ada. Itu yang pas sama ini. Ya. Jadi alhamdulillah. Ya kalau nete yo jare Mas Muji engko nek WA aku ya wis ora kan tak reken Pak aku nek GPS ya wis aku meneng ae ati apa tulisan. Ya. Jadi saya tidak menganjurkan, saya juga saya juga tidak memperbolehkan jenengan, ya. Tapi itu hak jenengan. Tapi kalau saya sarankan jangan pakai, ya. Pemene sing wis gak duwe akun, ya. Kayak gak duwe Grab, gak duwe Gojek, wis karek Shopee tok sik digawe. Engko nek wis kenek karek wis gak duwe penggawean maneh kate nanti. Ya. Yes kita ikuti aja karena lapangan pekerjaan di ojek online ini membantu kita semua gitu loh. Iya. Ya wis kita kalau nggak telaten ya gak oleh koyo Mas. Ya. Sabar menanti. Nah, ya sini sabar menanti ya di akuarium pijet-pijetan ya. Ada, aku oleh siji, aku oleh loro. Ya. Kita gimana? Pak, ini ada pertanyaan Pak. Nah, ini kan sistemnya baru ya, katakan baru ya. Ini teman-teman yang dapat ekspres kan kadang alasannya sepeda itu mogok. Nah, kan? Nanti tak potong ya, tak selesaikan dulu ya. Jadi ini kembali ke materi ya. Jadi teman-teman di sini apabila hubungi live chat ataupun call center dan lain sebagainya itu mitos. Ya. Jadi mitos. Kalau memang mau gacor maupun akunnya mau baik, ya itu tergantung jenengan semua. Bukan dari saya terus saya ada lagi. Mas Vivi ini pernah, pokoknya sampai telepon aku mesti oleh. Loh ada ini orangnya, saya tanya. Jadi kalau saya telepon dia langsung dapat. Apa orang kantor? Sebenarnya itu kalau tanda kutip ya, itu berarti sinyal sampean itu ada dapat. Gini. Iya, ya. Begitu ditelepon sinyal sampean kan otomatis tinggi. Iya. Stabil. Itulah yang membuat dapat orderan. Makanya kenapa harus Sherlock Lab? Tujuannya itu Mas sebenarnya. Ya kayak Mas Wildan kemarin kan harus pakai street view dan lain sebagainya pas waktu ngetem. Itu sebenarnya juga sudah ada pembuktian gitu loh. Jadi kalau teman-teman wah ngeteh baterai Pak, yo kan ambil ngetem kan bisa dicas kan gitu ah. Kalau sekarang TikTok Pak.
Nah, ada. Saya juga tiktokan mas. Ya. Jadi teman-teman di sini ya, dan ini kembali lagi ke materi ya. Teman-teman di sini ada yang dapat notif SIM, update SIM. Saya pernah. Oh, tapi sudah update. Sudah langsung. Jadi ini SIM kalau sudah dapat notif sekali 2 kali tidak jenengan update, ya itu akun jenengan akan ditahan. Ya, ya makanya nek saiki sampean tuku akun, kok wonge nang Jakarta sampean ya rugi. Ya, makanya saya menghimbau teman-teman di sini jangan sampai ya, melanggar SOP ya, contohnya jual beli akun, terus pakai fake GPS ataupun apa, wis ruginya bukan ke saya, ke sampean semua ya, karena SIM ini ya saya pastikan, jadi waktu sampean daftar masa berlakunya sampai 2022 awal. Sekarang kan otomatis sudah diperpanjang. Lah ini harus diupdate. Bukan aku wis mari lho Pak wis perpanjang. Ya iya, perpanjang karena harus diupdate itu, makanya SIM terbarunya harus diupdate. Kalau memang kesulitan langsung ke kantor biar diupdate oleh driver care. Ya, karena banyak aku wis update ketolak terus Pak. Update ketolak terus Pak. Ya. Ada lagi yang SIM-nya baru ngurus ternyata masih dapat apa kwitansi sementara itu. Oh, iya. Itu karena nggak ada masa berlakunya mas. Ya, sebenarnya bisa tapi kalau ada masa berlakunya. Kalau nggak ada masa berlakunya nggak bisa. Ya. Terus ini ya apa namanya? Ini apa terkait notif yang sering mungkin di sini apa namanya terlalu lama nyampe ke resto ya, terlalu lama nyampe ke resto, terlalu lama pengantaran ya, apalagi sekarang posisinya customer di sini ternyata ngirimnya masih jauh di sana, akhirnya kan nggak sesuai. Saya pastikan teman-teman untuk menghindari notif ya ataupun poin pelanggaran, pastikan manual chatting dengan customer di aplikasi ya. Contoh jangan cuma pesanan sesuai aplikasi mohon ditunggu saya nah itu jangan, itu template mas. Jadi template itu pembacaan itu hanya bot, tapi kalau sampean pakai manual chat, contoh Kak ini mohon maaf ini saya posisi jauh, mungkin dari resto mungkin nyampe ke resto 10-15 menitan karena posisi hujan dan jauh juga jalannya macet. Nah, hal-hal yang semacam ini nanti jenengan akan terrecord di sistem dan nggak akan kena poin pelanggaran. Nah contoh alamatnya Kak Podo, Kak ini benarkah alamatnya? Nah tapi sampean terkadang hubungi kan cuma lewat WA. Itu sih yang tidak akan terrecord kalau WA. Ya, saya pastikan teman-teman kalau salah alamat, Kak ini benarkah alamatnya di sini? Sebelum nganter itu loh. Soalnya di aplikasi ini alamat kakak di sini. Oh salah Kak. Lah inilah nanti yang membuat pembelaan jenengan di situ ada bukti. Oh ternyata si driver ini sudah konfirmasi. Kadang nggak respon Pak. Nah kalau nggak respon telepon reguler mas, jadi telepon reguler dia nggak nyambung ataupun diangkat itu sudah terrecord. Ya tapi kalau sama lewat WA yuk nggak terrecord karena WA itu privacy ya, jadi perlu dipahami yo Mas Rudi ya. Berapa hari mas? Berapa hari? Sampai sak jam ibu. Ya. Wih. Nah, terus jadi sebenarnya ya, nanti tak jelaskan Mas Rudi. Jadi ya
Jadi apa namanya? Terkait notif ataupun pengantaran itu memang sekarang banyak. Karena wis mali orderan wis lali wis chat ngono. Oke, ditunggu. Iya ya. Karena aku bendino ya order ngono lho Mas. Tak chat iku kadang gak balesi driver iku. Yang lain Kok banyak? Lah, kan lucu kan. Makanya terkadang teman-teman itu nek poin seperti itu lupa klik tombol tiba di resto ataupun klik tombol antar pesanan, itulah yang membuat jenengan kena poin pelanggaran. Jadi kalau sudah nyampe, andai kata jauh ya seperti tadi manual chat, ya kan. Tapi kalau seandainya sudah dekat, jangan ditunda-tunda, klik tombol tiba di resto. Ya. Setelah klik tombol tiba di resto, sambil nunggu, kalau sudah klik antar pesanan itu langsung jenengan antar. Ya. Terkadang sekarang rowokan lali gak klik tombol tekan gini baru tak klik. Nah, akhirnya diselesaikan di situ. Klik pengantarnya di situ lah, itulah yang jadi bukan. Iya, makanya. Jadi di situ akan menekan mengedit atau menekan tombol pengantaran yang tidak sesuai. Nah, itu loh. Iya. Misalnya kan dulu kan katanya kalau kita jauh dari resto, terus kita klik tiba di restoran langsung, terus kalau ini nggak apa-apa kan? Terus sekali 4 kali. Kalau satu itu tidak sesuai dengan sekarang saya sarankan mendingan dicek dulu customer-nya. Kak, mohon ditunggu ya, saya posisi jauh. Sudah itu aja. Setelah nyampe baru diklik. Karena memang pembacaan kita sekarang mungkin sistem di Shopee lebih akurat ke titiknya gitu loh. Ya, realnya. Ya, real time. Nggak ada toleransi tuh Pak. Nggak bisa, itu sistem Mas, bukan kita, bukan manusia yang baca. Jadi chat itu, record jenengan itu pasti ada. Sama telepon reguler itu juga kedetek di situ. Tapi kalau sama telepon WA, mungkin kedetek. Biasanya kirim pulsa Loh, sebenarnya kan pulsa ya wis ono. Ya. Maksudnya di Telkomsel ya kan. Wis ono gratis telepon. Ya. 200 menit. Lho, 300 menit wis sampean kate ngomong wis sampe muru. Lho, iya. Ya. Ya, jadi hal-hal yang semacam ini perlu diperhatikan, teman-teman ya. Wis kena notif seperti itu, mari ngono bingung. Aku kok padahal nggak pernah melakukan. Itu banyak yang teman-teman yang seperti itu. Aku nggak tahu melakukan, Pak. Tapi kena poin pelanggaran karena nggak mungkin jenengan sadari. Ya, kena poin 20, selawi, ya. Jadi makanya manual chat itu terpenting. Ya. Jadi kita driver ya bagaimana cara kita pelayanan ke customer. Nah, memang customer nggak balas sih kan sama, yang penting kita harus manual chat. Nah, ini yang menjadi record di sistem bahwa driver ini sudah konfirmasi. Ya. Terus saya juga pesan ke teman-teman kalau memang jauh pastikan hubungi resto ya. Cek nang digawe dhisik. Karena kalau jenengan gak konfirmasi toko-toko gak digawe no ngamuk-ngamuk ya. Sebenarnya ini adalah oknum Mas. Oknum teman-teman driver itu setelah makanan dibuatkan nggak teko, akhirnya restonya wah ini tak gawe no kok nek gak teko maneh. Nah, hal-hal yang semacam ini memang apa namanya kita anjurkan untuk apa namanya jangan sampai terjadi gitu ya. Terus yang tak kalah pentingnya ya perihal cancel. Nah, kita jelas no Mas Ruri ya. Jadi di zaman pahami dulu ya. Jadi cancel ya. Tapi saya nggak menyarankan jenengan untuk cancel lo ya. Kok wis DKI apa? Info cancel wis di cancel ya. Jangan. Ya. Jadi kalau cancel ya pastikan tadi timestamp dulu
sudah punya, ya. Kalau sampean foto pakai kamera biasa, itu nggak akurat, ya. Contoh jam jenengan pas tiba di situ, di titik resto dan lain sebagainya itu ada, ya. GPS jenengan itu terlihat di situ, ya. Terus kalau memang di sekarang kan ada mungkin cancel itu apa, resto tutup, ya, merchant tidak ditemukan, stok habis, sama kendaraan rusak, ya, ada 4, ya. Jadi tak jelaskan. Jadi kalau jenengan cancel resto tutup, pastikan jenengan sudah di titik resto, ya. Ada yang kemarin tak telepon iki ono di anggota ini gini, pernah tak telepon kok di cancel Mas. Iya Pak, adol. Sini sama Kasin adol Mas. Janti pertigaan, Janti sampai Kasin pos polisi jauh. Ya. Lah hal-hal yang semacam ini. Ya. Jangan ya. Contoh elek. Enggak. Dan salah. Jadi hal-hal yang semacam ini, saya memang orangnya belak-belakan Mas. Jadi apa sih apa yang menjadi teman-teman di sini mungkin akan menjadi pertanyaan, ya. Itu tak sebutkan daripada sampean menjudge saya tidak salah, saya tidak ini, karena di sistem kelihatan, ya. Jadi apa namanya? Setelah download timestamp itu, kalau ada resto tutup, pastikan di titiknya, fotoin restonya, ya, kirimkan ke customer dulu, ya, customer sama informasikan bahwa ini restonya tutup, fotoin, jepret pakai timestamp, kirimkan. Habis itu jenengan bisa cancel resto tutup pakai timestamp, ya, buktinya itu ada. Sampean bilang resto tutup di TTA, ya toh. Bener memang restonya enggak ada. Nah, ini contohnya Mas Ruri, ya. Ini tak jelaskan, sampean pahami. Wis begitu wis di TTA, sampean foto pakai sebenarnya bener, tapi buktinya yang salah. Jadi begitu di titiknya, sampean pastikan kalau memang di situ di titik resto tidak ditemukan restonya, jangan di cancel resto tutup, ya. Resto tidak ditemukan. Kalau fotonya gimana? Ya tinggal foto, yang penting sama di titik Pas titik di titik restonya. Walaupun nggak ada bannernya. Nggak ada bannernya nggak apa-apa, resto tidak ditemukan. Nah, kalau di timestamp, kalau resto tidak ditemukan berarti di situ tidak ada karyawan yang jual beli, tidak ada transaksi, itu pasti sudah valid. Ya, sampean foto pakai timestamp, jebret, sampean kirimnya ke pelanggan, Kak ini restonya di sini tidak ditemukan. Terus sampean cancel, resto tidak ditemukan. Ya, karena timestamp ini vital banget Mas peranannya. Ya, Mas Ruri. Ya kemarin udah pakai timestamp, saya kasih sampean Pak bukti timestampnya. Tapi kan resto tutup. Ya itulah, memang gini loh Pak. Dari pihak resto sudah mengakui kesalahannya dia, tapi resto juga mengakui bahwa sudah konfirmasi ke pihak Shopee, tapi pihak Shopee nggak ada respon. Konfirmasinya ke siapa? Karena salesnya saya tanyakan, itu dia nggak ada laporan sama sekali. Nah itu loh Pak. Nah, Pihak nah makanya kan gini Mas Rudi ya. Jadi kita ambil jalan tengah. Ya. Kalau sudah seperti itu, makanya jangan pilih resto tutup. Kalau namanya resto tutup, pasti ada banner, pasti ada rombong ataupun toko, ya. Tapi kalau merchant tidak ditemukan, itu berarti sampean sudah di titik di situ tidak ada aktivitas jual beli, yes, ya. Pakai timestamp aman. Iya, saya pakai timestamp, sudah foto timestamp. Tapi resto tutup. Tutup. Nah, satu lagi saya juga telepon ke pihak restonya. Itu nggak aktif nomornya. Iya, karena lusanya saya dapat itu Pak. Nah, ya sampai telepon aku itu kan. Lusanya saya dapat itu lagi, malam itu juga, maksudnya
jamnya jam malam juga, soalnya kan saya 24 jam. Jadi sistem bacanya kalau jenengan resto itu tutup tapi dia punya aktivitas orderan selesai, yang nggak dipercaya adalah alasan jenengan. Ya, contoh sampean oleh Pak Sugini, begini padahal buka sampean ngomong resto tutup, tapi di sini ada order yang selesai, complete order, ya tidak dipercaya toh. Ada histori order. Riwayat order dulunya. Jadi sistem pembacaannya itu dari kedua belah pihak. Kalau memang dari driver alasan seperti ini akan dilihat dari pihak resto. Ya. Kalau resto di situ ada aktivitas complete order, saya pastikan alasan sampean tidak akan diterima. Tapi kalau alasan resto tidak ditemukan dengan timestamp aman sampean, berarti titiknya yang salah. Berarti kesalahan saya cuma ya itu tadi pemilihan Cancel. Makanya pemilihan cancel harus sesuai. Contoh. tidak ditemukan atau itu kemarin mungkin kesalahan saya tutup itu. Tidak ditemukan. Padahal restonya buka gitu loh. Lah. Dan hal yang terpenting lagi, kalau cancel kendaraan rusak, itu saya pastikan jenengan akan tersuspend 30 menit. Karena kenapa ada 4 alasan yang dibuat itu karena ini adalah yang tertinggi. Kendaraan rusak tapi sih ngebit. Ya, iya kan? Ya. Jadi sistem sampean minta dulu awal-awal minta bisa cancel dari aplikasi. Sekarang ada, tapi juga rawan. Karena posisinya kalau jenengan nggak akurat yang kena sampean sendiri. Makanya kalau cancel jangan sampai berbeda fakta. Contoh di kuno stoke wis wake digaweno, ini kejadian loh Mas ya. Stoke akeh wis digaweno ternyata di cancel stok habis. Wis sedino ping 3 nek telepon. Ya apa Pak restoku di cancel lah. Salesnya yang hubungi kita Mas. Ya, akhirnya kalau resto laporan jenengan juga akan kena imbasnya. Makanya saya untuk cancel ya pastikan dipilih dengan benar. Ya, kalau stok habis memang di restorannya stok habis ya sudah. Stok habis nanti akan ada verifikasi dari CS ke resto. Karena di Shopee sendiri mungkin sistemnya beda dengan sebelah, ya, karena basisnya adalah e-commerce, ya. Terus kalau kendaraan rusak yang kembali lagi ya kena suspend 30 menit, itu karena apa? Karena teman-teman di sini begitu cancel kendaraan rusak, tapi oleh orderan sing cedek ditampani, ya, ya. Ya Mas Fadli ya. Ya. Hal-hal yang semacam ini, ya, hal-hal yang semacam ini dipikirkan sendiri terus dipilih yang tepat. Ya. Nah, untuk itu mungkin wis monggo saya wis tak jelaskan sampean tanya monggo. Ampun Pak niku wae. Wis. Wis. Katanya Pak. Nih monggo. Soal ekspres Pak, kalau driver kan semua tahu sama dimensi sama kapasitas. Kan kalau customer seller kan nggak tahu Pak. Kadang betul beratnya itu kurang dari 25. Tapi dimensinya kadang besar. Kan banyak kan nggak tahu Pak. Kita kadang keberatan kalau kadang bawa kabel, kadang sama ada yang kasur, kan cancel. Kan ketika rugi sendiri Pak. Lebih baik dia diberitahu sama seller sama itu buat dimensi. Jadi gini Mas, kalau untuk dimensi Shopee Express memang divisinya juga beda, ya. Jadi kita sudah laporan terkait mungkin dimensi yang mungkin berlebihan. Contoh TV 65 in, ya. Ada itu banyak, terus lemari sudah kita laporkan. Jadi mungkin kalau
kondisional juga. Kalau teman-teman bubble wrap itu kan mungkin ya memang ringan, cuma kondisional aja. Kalau memang bisa dibawa, itu kalau jenengan mau jalankan ya jalankan aja. Tapi kalau memang nggak bisa menjalankan, keberatan menjalankan, foto naik ya, cancel bahwasanya dimensi tidak sesuai. Bukan berat loh ya, dimensinya tidak sesuai, terlalu beresiko ya, beresiko tinggi. Terus saya minta teman-teman di sini, Shopee Express ini banyak sekali kejadian mas. Saya setiap hari ada laporan Shopee Express, barang tidak sampai. Nah, hal-hal yang semacam ini adalah oknum, ya. Oknum-oknum ini banyak sekali yang membuat, jadi penyelesaian itu difoto hanya barangnya aja, tanpa memperlihatkan penerimanya. Ya. Tapi di situ sudah diselesaikan, ternyata customernya tidak menerima. Karena sama diusut, ya ternyata tidak nyampe. Nah, kalau iya. mau difoto Pak, harus difoto, harus mau SOP itu. Jadi harus SOP itu mas, karena Express itu SOP-nya adalah foto penerima, terus namanya siapa itu pasti ada, ya. Jadi di situ mungkin pertama penerima, rumah ataupun barang. Yang terpenting kan adalah 3 ini kan, omahe bener, sing nompo bener, karo barangnya bener, kan gitu. Nah, moro-moro difoto mek ketok tangani tok, endi ro penerimane. Hal-hal yang semacam ini jangan sampai dilakukan. Ya engko nek sampeyan wis kena komen barang tidak dikirim, barang tidak diterima, sing rugi sampeyan. Akhirnya banyak yang dirugikan. Ini karena kemarin ada yang sampai harga 300, ya 300 berapa sekian, ngomongnya nggak diterima, ya kan? Alhamdulillah drivernya tak telepon kooperatif, datang, ini loh Pak, saya foto ini orang, oh iya ternyata konco. orang lain. Marah-marah customernya. Loh saya enggak mau teman-teman mitra ini kalau memang SOP-nya sudah dijalankan terus disalahkan oleh customer, saya enggak mau. Akhirnya minta maaf mas. Oke, ngapunten mas kalau gitu berarti memang teman saya nggak ngomong. Gitu. Regane 300 piro no mas regane. Ini kemarin kain. Nggak tahu kain, nggak tahu seperti apa. Banyak kejadian vapor. Kita kan juga tahu customer itu yang curang, oknum driver yang memang salah memberikan, kita kan nggak tahu. Ya, akhirnya kita cross check nggak bisa. Kalau kita tahu fotonya, lokasi rumahnya, customer mau ngelak nggak bisa, gitu loh mas. Jadi hal-hal yang semacam ini saya sarankan ke teman-teman ya, kalau memang kondisional bisa dijalankan. Kalau memang membahayakan atau berisiko tinggi, dimensinya tidak sesuai ataupun resiko keamanan barangnya nggak bisa dijamin, sampean pastikan ini ono rusaknya sampean iso nggak boleh menyalahkan saya loh Pak. Soalnya barang elektronik ataupun apa, ya. Jadi teman-teman di sini memang kondisional, tapi saya sarankan kalau bubble wrap mungkin ya memang besar, tapi cuma kalau cuacanya terang kan nggak masalah gitu loh, ya kan. Tapi nek kasur ya terlalu anu lah ya. Karena ada kemarin di Telogomas itu ngirim lemari, jadi lemari sesetan sudah disusun, disuruh ngirim. Nah itu saya minta ke teman-teman di situ untuk dari store-nya tak suruh kerapikan lagi. Kalau bisa yang belum jadi di dus itu dipak gitu kan, enak gitu. Nek lemari kena angin sampai malik, iya kan. Jadi hal-hal yang semacam itu sampai bisa debat dengan store-nya. Ya, gak apa-apa Pak tak kirim tapi protolono sih. Nek aku kon nggo sakmene ya gak kuat aku. Ya. Jadi hal-hal yang semacam ini teman-teman tetap interaksi sama store, sama customer ya.
Terus kalau sudah nyampe pengantaran pastikan ditelepon. Karena banyak sekali customer mengaku-ngaku, Mas atas nama yo lah ini loh. Hal-hal yang semacam ini nanti akhirnya jenengan yang kena poin pelanggaran. Ya. Pak, tanya lagi. Nggih, monggo. Untuk ekspres Pak. Nggih. Customer nggak bisa dihubungi. Terus pakai reguler juga nggak bisa dihubungi, WA juga nggak bisa. Kembalikan. Iya. Ajukan pengembalian, mau dikembalikan ke pengirim. Nanti ongkosnya masuk ke sampean kok itu. Ya. Jadi kalau memang penerima tidak dihubungi, ya dikembalikan. Nah, ini ketok gak tahu ngrungokno apa. Berarti we absen toh. Nah, yuk. Sana kantor ya oper oleh. Jadi kalau memang penerima tidak bisa dihubungi, tidak ditemukan atau kembalikan ke pengirim, ya konfirmasikan di situ akan mengembalikan barang. Nanti ongkosnya akan masuk ke jenengan, ya. Ongkos kirimnya masuk ke jenengan. Ya memang PP, tapi setidak-tidaknya jenengan itu aman, ya. Jadi teman-teman di sini jangan sampai merasa kebingungan. Ya, apalagi sekarang musimnya order fiktif, ya. Order fiktif ini banyak sekali modusnya, Mas. Jadi mengaku-ngaku dari Shopee Food, minta user ID, Shopee Customer. Tidak akan ada Mas dari Shopee minta user ID jenengan. User ID ini sampai ini sono deh, data ini sono. Nah, kalau user ID sampean kasih, sampean kebobol Shopee Paylater, alamat sampean itu. Yo pasti itu, Pak. Jadi di sini teman-teman ya, kalau order fiktif jangan diselesaikan. Adapun yang menghubungi mengatasnamakan dari pihak kantor, pihak nggak usah digubris, ya, karena kita nggak akan tahu jenengan dapat order fiktif. Nanti dananya akan kita kembalikan secepatnya, paling 1 jam 2 jam, nggak mungkin, ya. Jadi hal-hal yang semacam itu, apalagi yang telepon +1, wes, Ya, nomor Amerika. ya itu nomor editan itu ya. Amerika. Nah, teman-teman di sini banyak sekali yang kemarin ke kantor ngomong aku kena Shopee Paylater aku kena 2 juta Pak. Lah aku gak bisa ngomong padahal setiap kali kopdar sudah kita beritahu. Ngono iku lho sono sing langgar. Maksudnya ya mungkin dia panik atau apa kita nggak tahu. Tapi sudah sering kali saya kopdar itu saya ngomong kalau sudah disuruh menyelesaikan itu saya anggap penipuan. Wis masih sopo sing telepon nek wis ngomong oh sampe dapat order fiktif ya kesekian kali itu pasti penipu. Ya turen itu sampai 7 juta Mas. Shopee Paylaternya kebobol. Karena kalau sudah terbobol dengan ngasih informasi pribadi kita nggak bisa apa-apa. Ono sing sampai laporan nang kepolisian jaluk alamatnya ya gak bisa Pak, tetap gak bisa ya. Akhirnya kita imbau bahwasanya nanti pelaporan jenengan dari kepolisian untuk bukti bahwasanya jenengan kena tipu, sudah itu aja ya. Jadi mungkin karena sudah lama mungkin teman-teman bingung wis karena orderannya 12.000 wis jano Pak tak selesaino jangan. Wis tak anjurkan jangan. Kok sampean di komen makanan tidak dikirim bingung. Ya, ati goleki sapa. Ya. Langsung suspend 7 hari. Siap-siap Pak Yogi. Ya. Berkaitan Shopee Food juga. Nggih. Kan kondisi hujan gini Mas. Banyak customer Mas gantung ki. Kadang saya kemarin tuh ditelepon, Mas makanannya nggak sampai, padahal foto sudah saya kirim. Terus kita komennya kemana? Kalau memang di komen makanan tidak dikirim? Enggak, ternyata diambil bantunya gitu loh. Itu loh. Pokoknya gini. Dari jauh-jauh buat. Jadi saya sarankan Pak Ferry ya. Ini juga pernah saya alami juga. Jadi pernah saya nge-beat seperti itu. Alamatnya sama, tapi beda rumah. Saya foto Kak di sini. Oh bukan Mas, itu bukan rumah saya.
tunggu sampai customer itu membalas komentar kita. Jadi mari sampean foto sampean selesai no yuk. Enggak. Dibalas. Iya. Betul gitu. Betul. Ya, berarti kalau sudah betul kan otomatis riwayat chat Pak Ferry kan ada di situ. Ada. Telepon, loh Mas kok enggak ada? Dipikir saya ngambil. Loh, sampean bilang aja gini, loh tadi kakaknya sudah bilang betul, ya sudah saya tinggal Kak. Masalah itu diambil siapa kan ya memang sudah saya taruh di situ sesuai dengan permintaan jenengan gitu aja Pak Ferry. Nanti kalau ada laporan seperti itu bukti chat sampean itu lah jadi bukti. Kalau saya sih enggak takut Mas kan ada bukti. Cuma dia nunggu telepon terus loh. Nah, itu terkadang nanti gini aja. Kalau masalah-masalah seperti itu biasanya mungkin ditanyakan ke keluarganya dulu. Kebiasaan seperti itu Mas. Ono ibu sing nampani di dalam kulkas wis gak ero. Wonge goleki akhirnya sampean di komen makanan tidak diterima. Lah, hal-hal yang semacam ini teman-teman di sini saya sarankan untuk makanya komunikasi seperti itu penting. Ya. Aku tak tinggal, Pak. Tapi durung tak selesaino waktu itu. Tak pikir rumah kosong lho, kok ono rumah kosong order. Tak taruh sama nomornya, pagernya sama. Tak taruh Pak di pager. Pak, bukan itu, Pak. Salah rumahnya loh. Tadi katanya iya, Kak. Balik Pak, untung gak dipangan kucing. Dipangan kucing awak nembui. Ya iya, tapi akhirnya kita kembalikan ternyata alamatnya sama. Tapi memang saya tidak pernah menyelesaikan kalau si customer ini tidak mau keluar. Jadi saya titip di sini Kak, sampai ambil dulu tidak apa-apa nanti saya selesaikan Kak. Alasannya dia tidak seperti ini, ya sudah, tak tunggu dari kejauhan diambil, tak selesaikan. Ya, jadi jangan sampai karena kepingin cepat, akhirnya sampean salah gitu ya. Pak, saya pernah mengalami. Jadi bintang saya langsung turun nih. Waktu itu hari Jumat saya kirim ke Suhat. Nah di sana itu nomornya betul, tapi orangnya tidak order Pak. Alamat udah bener ya di situ. Orangnya saya chat nggak balas, saya telepon nggak diangkat, telepon WA nggak diangkat, hampir 1 jam Pak. Karena setelah Jumatan saya titipkan ke orang itu, orangnya itu bilang nggak apa-apa saya titipkan saya, tapi difoto kirimkan orangnya. Saya foto saya kirimkan ke orangnya. Nah, terus saya Jumatan di Suhat itu juga Pak, karena udah mepet ya. Habis Jumatan saya lihat, waduh chatnya udah marah-marah. Itu gimana Pak? Itu langsung bintangnya langsung mudun. Iya karena memang terkadang gini Mas ya, customer itu kan pemikirannya beda-beda juga. Kadang ono sing iya di mulut iya, di chat iya, ternyata setelah diterima orang lain marah-marah. Itu ada. Jadi, dia tidak bilang iya Pak, cuma alamatnya betul, nomor rumahnya ya betul, cuma yang punya rumah enggak keluar. Nah, itu di telepon enggak bisa? Enggak diangkat. Di chat enggak dia dibalas. Jadi gini, saya sarankan kalau sudah 1 jam Mas ya. Belum, tapi hampir 1 jam. 30 menit itu pastikan sampean hubungi live chat. Ya. Live chat, tapi sampean jangan chat lagi. Ya. Ke customernya jangan, wis sampean chat waktu tiba itu sampean chat nggak dibalas sih sampai selama 1 jam biasanya. Ini oleh JS itu akan disuruh untuk konsumsi oleh driver sendiri dan orderan diselesaikan. Ya. Setelah kita kalau tagih tunai itu sampean laporkan order fiktif. Ya, nggak perlu. Tapi minta cancel ke live chat dulu. Bilang aja ini dapat order fiktif gitu aja. Ya. Tapi kalau seandainya dia non tunai pakai Shopee Pay, terus sama nunggu sampai 1 jam bahkan 1,5 jam nggak datang ya nggak keluar nggak bales sih di telepon nggak diangkat. Pastikan ya samen chat samen pertama itu dengan samen laporan ke live chat itu sudah ada jeda sekitar 45 sampai 1 jam. Jadi jangan chat marung samen chat terus ayo. Buktinya di situ kelihatan gitu loh.
ya. Terus telepon. Ya, iya chat yang terakhir. Nah, harus jeda 1 jam. Chat yang terakhir. Sebenarnya enggak Mas, 30 menit nanti akan dikonfirmasi oleh live chat. Setelah dikonfirmasi, itu akan dihubungi oleh customer service juga. Ya, kalau customernya juga itu akan dihubungi. Nah nanti setelah 1 jam enggak ada respon, sama live chat lagi. Ini sudah 1 jam saya sudah laporan yang kedua kali ini. Itu akan dianjurkan untuk diselesaikan dan dikonsumsi oleh driver. Ya. Tagih tunai 1 kali Pak ya. Kalau tagih tunai, saya anjurkan untuk laporan order fiktif aja. Itu setelah sampean klaim itu akan kembali 1 sampai 3 hari kerja. Tapi sebenarnya tidak lama Mas. Kalau sampean pokoknya bukti ya. Pokoknya sampean kalau memang ada tagihan tunai, pastikan telepon ping 3 ya reguler. Nyambung gak nyambung wis pokoknya ping 3. Lho yo gak iki wis. Iya. Kalau ada kata gak nyambung, otomatis dia terikot kan 3 kali. Wis cukup ngono, mari chat terakhir cukup wis. Sampeyan tunggu, gak ono wis sampeyan cancel. Suruh cancel live chat. Saya dapat orderan fiktif. 2 kali saya kayak gitu. Balik uangnya. Iya balik. Panganan nih. Panganan tak gawean kantor. Yo lah kok gitu. Enggak. Bukti ke panti asuhan. Panti asuhannya tutup. Dan sekarang nggak perlu pakai panti asuhan Pak. Pakai. Kalau malam seandainya sampai ngelowo kan otomatis makanan nggak panti asuhan kan banyak yang tutup. Tapi saya pastikan pagi ke kantor hanya untuk verifikasi bahwa makanan itu masih utuh. Iya. Biarpun basi tapi masih utuh. Nek ono 10 ya 10. Engko ordernya 10 sampai cukup loro ya hilang loro gak akan dikembalikan. Nah, hal-hal semacam itu ya teman-teman sendirilah yang tahu ya. Jadi wis gak usah bingung telepon Pak Yogi ini enggak usah. Wis paham kabeh. Ya. Jadi cuman itu tadi, kalau memang non tunai pastikan live chat dan bukti telepon itu tadi disertakan wis. Ya. Mungkin kita menghadapi customer ini juga masih serba repot. Driver itu dianji-anji kalau saya bilang. Semakin kita tekan, kita paksa ke customer seperti apapun ditambah lorong, ya kan? Mau loncat wedi tiba, ya kan? Iya. Ya kita sebagai driver, ya. Kita sebagai driver, apalagi jasa layanan kita adalah jasa pengantaran. Ya kita bagaimana caranya melayani bahkan mungkin dengan mood yang berbeda-beda. Yo awak dhewe ngamuk ya apa nek wis ngadepi customer ya coba ngamuk-ngamuk. Kalau sekarang itu mulai Pak, nitip-nitip belikan ini. Oh jangan, itu akan menjadi kebiasaan. Ya, jadi gini, Kak di Shopee ini memang tidak dibiasakan untuk membawa uang tunai, karena kita langsung dipotong dari saldo dompet. Jadi kita tidak pernah bawa uang cash, itu aja alasannya. Ya. Jadi kita menolaknya halus. Yang terpenting kita menolaknya halus. Dan di Shopee sendiri tidak boleh Kak ada pembelian di luar aplikasi. Mohon maaf karena saya juga takut terkena sanksi. Gitu aja. Biasanya sering dikasih nambah mie 1 biasanya. Oh iya karena murah. Iya. Ya itulah Pak. Terkadang awak dewe berusaha kita sendiri berusaha untuk baik, ya kan? Tapi dari customer sendiri enggak melihat gitu loh. Ya, punya cara supaya lebih mudah ya. Jadi itu bisa kena ya Pak. Itu kan driver bisa kena. Enggak. Kita jaga-jaga aja. Jadi untuk menolak halus itu kita berbicara yang lebih halus saja. Jadi nggak perlu marah-marah.
ya. Iya Kak, karena kita juga nggak pernah membawa uang lebih, karena di Shopee ini semua dipotong dari satu dompet aplikasi, itu aja sudah. Karena saya sering kalau minta belikan rokok gitu. Sering itu. Itu rokok aqua. Itu pun tergantung jenengan, maksudnya tergantung itu dalam artian kalau di jenengan bersedia ya monggo ngono lho. Enggak, yang saya tanyakan enggak ada, cuman akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau saya masalahnya yang sampai apa itu ya kayak tadi apa itu semisal beli gacuan, dia minta tambah offline, itu bermasalah juga nggak? Enggak. Sistem enggak. Selama harganya enggak berubah. Itu kan negatifnya. Jelas. Monggo. Ini terkait saldo minus Pak. Itu pengaruh nggak Pak sama orderan? Pengaruh. Harus diisi ya. Harus diisi. Jadi minus diisi. Iya. Sebenarnya yang dianjurkan adalah 50.000. Ya, ini minimal 50.000. Tapi ada juga teman-teman yang berasumsi gini, nek saldo kumin malah gacor. Ada. Itu sebenarnya enggak. Karena di situ orderan aja yang memang hanya lagi banyak. Enggak ya Pak. Oh, saya punya pengalaman Pak, saya isi 500.000 sampai 700 Pak. Itu apa Pak? Berarti yang belum tangi. Apa di ATL? Orderannya melimpah Pak. 700 Pak. Mek kayak siji Pak orderannya Pak. Ngenes aku. Bukan ngenes. Cara auditnya salah. Oh wis Kak. Mau mengakui enggak mengakui sampean, tak pastikan sampean salah cara ngebit. Ayo. Ini kok sekali sampai sini ya. Wes sampean enggak usah debat ya masalah. Asli ngetes. Ada teman saya ini. Dia itu mulai pagi enggak dapat orderan. Akhirnya di top up 150 Pak. Tetap nggak dapat orderan. Sampai yang di top up itu ditarik lagi gitu. Teman saya. Mas, sampai 1 second Mas. Ditarik mana lagi second. Ya jadi memang hal-halnya semacam ini gini ya Mas ya. Cara ngebit lah. Ya, kalau saya berbicara tadi, ya saya sarankan adalah cara ngebit. Ya, Pak. Jadi sing gagu ambil sing gak gagu itu saya rasa ya tergantung sama-sama sendiri gitu loh. Ya anggapan belum rezeki. Enggak lu Mas. Ya ini saya banyak bukti, mungkin Mas Vivik sudah tahu ya. Pak Yuda itu kurang gelap prei ya apa sih. Loh, tapi akunya ya baik. Karena dia stabil ya, jamnya jangan punya anggapan kok aku saat ini 15 menit aku ndak. Sing penting cara ngebit ya, cara ngebit sama nek wis bendino di kono 15 di ATL tok 15 di daerah Sukun kono 15 wis mandek di kono ya wis gak akan dapat lagi karena kalah riwayat dengan yang Mobile itu dalam artian orang main keliling tok gini loh Mas yo. Yo ngentekno bensin tok ya enggak. Mobile dalam artian kalau memang di Sukun sudah 15 menit enggak dapat, coba geser. Sampean belum jauh gitu aja langsung nyantol loh Mas biasanya. Biasanya. Iya. Tapi kalau sudah nyaman dengan satu tempat itu yes kejadian di Kunang-Kunang. Ya. Di Gacuan Jakarta wis di kono bendino nutup akhire gagu di kono. Lho. Orderan banyak tapi gak tahu oleh, nyerah sampean. Tapi akhirnya dia mau mobile jam 1 mari, jam 12 mari. Banyak hal-hal semacam itu teman-teman ini. Resto di daerah kayak di saksofon, di anu itu banyak Mas, Tombro, barang itu banyak.
Loh, saksofon itu kalau sampean cari riwayat di sana, enak. Loh, nanti setelah itu pasti sampean akan dikembalikan ke sini. Pernah saya Sampean jauh kemanapun pasti kembalinya ke sini. Itu sistem Mas. Ya. Jadi wis nek disukun tok Pak Slamet iki duwene longsor tok ae. Longsor. Tapi saiki bahagia, Pak. Oh, oleh anu. Bansos. Ya, jadi teman-teman di sini saya sarankan untuk ini ya, untuk apa namanya cara auditnya, ya. Kalau untuk Edmedica, ya ini yang terakhir juga nggak kalah pentingnya. Edmedica ini kalau yang belum download Edmedica, pastikan download Edmedica, ya. Edmedica itu pengganti Salvus, ya. Sekarang Salvus sudah nggak kerjasama dengan Shopee, diganti dengan Edmedica. Jadi sampean pastikan download Edmedica. Jadi kalau caranya jangan dipaksa. Begitu download nanti ada tulisan di situ masuk dan daftar. Daftar dulu, jangan masuk dulu. Daftar, setelah didaftarkan ada verifikasi lewat email. Itu sampean masukkan baru login. Kalau memang tidak bisa jangan dipaksa, tunggu. Ya, sampean tunggu besok coba lagi. Memang kalau nggak bisa coba langsung ke login dengan password yang sama yang pertama kali didaftarkan, itu akan masuk biasanya. Tapi kalau jenengan bolak-balik ganti password, akhirnya di situ tertimpa lah istilahnya password jenengan. Ya, Edmedica ini juga penting. Dan juga saya juga anjurkan teman-teman yang belum punya BPJS STK, sampai ngurus BPJS STK Mas. Ya, selain proteksinya, ya, yang unlimited, ya, kayak contoh teman kunang-kunang kemarin di Edmedica tok 20 juta itu loh gak sampai operasi, ya. Jadi kita jangan mempunyai asumsi bahwasanya wis di-cover Edmedica lah pembayar BPJS STK. Ya. Penting itu Mas BPJS STK itu. Sampean amit-amit ya, misalnya terjadi laka. Terus sampean gak iso kerja selama 1 tahun. Ya. Ikut sampean setiap bulan itu dibayar 1 juta dari BPJS STK. Ya. Tapi sampean pastikan aktif. Ya, makanya kenapa BPJS STK itu harus aktif karena itu. Dan biaya pengobatannya itu unlimited. Sampean wis oleh fasilitas, ya. Wah, fasilitasnya memang banyak. Tapi ya kita kan nggak mau Mas, namanya musibah. Tapi kita kan nggak tahu musibah itu kapan terjadinya, itu kita nggak tahu. Ya kita kan nggak minta. Ya, yang minta jauh dengan itu ya. Jadi hal-hal yang semacam itu kita nggak akan punya keinginan. Ya, wah aku tak tibuai, nah jangan. Yo. Nah, oleh santunan jangan. Ya. Jadi teman-teman di sini BPJS STK itu juga penting, Edmedica juga penting, ya. BPJS kesehatan juga penting. Ya. Semua ini kalau memang belum dapat segera diurus. Sampai ngurus BPJS kesehatan iso langsung berubah nangkis. Minta surat keterangan tidak mampu. Langsung ke dinas sosial berubah. Ya. Jadi di situ tidak ada biaya. Dan BPJS STK tidak ada denda dan harus membayar yang belum sampean bayar. Contoh Januari sampean bayar, Februari Maret lali. Sampean April bayar, April tok itu aktif, tidak ada tunggakan, tidak ada denda. Ya membayar 16.800 wis aktif mana? Ya. Kalau dalam 3 bulan ini sampean lupa itu akan non aktif sendiri. Tapi sampean bayar lagi, aktif lagi. STK. Ya, itu penting Mas, sangat penting karena kita nggak tahu ya, teman-teman di kunang-kunang kemarin sampai 25 akhirnya katanya BPJS Kesehatan sudah tak anjurkan dulu 2 kali kecelakaan dia, tak suruh
daftar BPJS TK sampai hari itu kejadian itu enggak punya BPJS TK. Diabani piro sampean 70 juta operasi. Akhirnya karena memang enggak mau kita ya kasihan juga, akhirnya kita bantu pelimpahan ke BPJS Kesehatan. Tapi prosesnya rumit. Aku sakno Mas karena dia juga dari keluarga yang nggak mampu lah. Oh, kayak mangan aja pas-pasan. Akhirnya kita bantu, akhirnya dirawat lagi di Hermina dengan biaya BPJS Kesehatan. Tapi ribetnya Mas, ribetnya sangat ribet. Ya, itu mungkin teman-teman di sini kalau memang ada kendala di Edmedika, mungkin di waktu saya mungkin longgar, monggo silakan telepon. Nggih. Ada nomor Edmedika ini. Coba di email, sampean search ya, sampean searching, sampean klik apa, sampean tulis Edmedika. Di situ nanti biasanya akan muncul ini adalah nomor polis. Contoh kayak gini. Jadi kalau memang belum dapat, sampean hubungi ke live chat ya untuk minta, biasanya akan lewat email ya. Websitenya pakai di langsung aplikasi Edmedika atau enggak, langsung di ini aja. Sampai belanja. Sampai belanja. Shopee belanja. Kayak gitu loh nih, Western ini loh. Jadi modelnya nanti nomor polis ini akan masuk di email ya. Nah, di sini sampai searching ya. Gini aja sudah keluar lah. Nah, ini di sini ada tulisannya Shopee, nomor kartu Edmedika Mitra Pengemudi. Lah, ini sudah ada 16 digit. Tinggal diginikan, salin, sandingkan. Sudah aman. Berarti live chat dulu di Shopee, Pak. Kalau sampean belum daftar? Loh, wis mari Pak, tapi Gabus. nomor sandingkan nggak tersambung. Kamu sambung kok ini Pak. Ya polisi ku ndek. Itu Pak sandingkan Pak. Sandingkan. Nah, ini sampean tinggal gini. Nah, sampean ada biasanya ada paling kebusuk sama email ini. Ya. Jadi email. Nah, ini sampean searching di sini. Emailnya nok pitu Pak, tak dulu Pak. Lu janji. Emailnya jelek. Wah, enggak. Di sini ada tulisannya Shopee biasanya, Mas. Oh, Ya. Ini nomor sampean sudah ada loh. Pak Muji duwe kok bisa. Bro. Iki email kene lho Pak. Nah, itu salin. Nah, sampean tinggal nyandingkan aja. Nah, ini sandingkan. Oh, iki Pak iki kan. Iya. Bukan, itu aktivasi yang tulisannya Shopee. Loh, Oh, Mas. Astagfirullahaladzim. Lah, sudah, wis. Nanti diajari teman-temannya. Berarti iki Pak nomornya. Sampai klik salin. Untuk pendaftaran BPJS TK ini ada 5 orang Pak. Gimana cara? Gak apa-apa, nanti pastikan fotokopi KTP sama uang 16.800-nya besok tak daftarkan ke teman-teman BPJS. Teman-teman ikut yang 32 Gak apa-apa, nanti monggo. Nanti besok tak daftarkan. Tak kirim jenengan. Nggih, gak apa-apa. Jadi biar diproses oleh BPJS Kesehatan. Apa tenaga kerja.